selamat datang kembali di Aldera Alumni Bercerita episode ke-21. Setelah sekian lama vakum, akhirnya kita kembali nih, Champs. Oke, sebelum kita mulai, kita sebaiknya perkenalan dulu. Gue Deswita, gue Muti, kita berdua dari Angkatan 2024. Juga staf ahli Departemen Hubungan Luar Kampus nih, Champs. Salam kenal ya semua. Jadi kali ini masih sama nih, Champs, seperti Albera biasanya, yaitu kita akan berbincang-bincang dengan alumni Kimia UIN Jakarta. Bermanfaat, yang pastinya keren-keren loh, Champs. Betul banget nih pastinya, Mut. Kali ini kita kedatangan alumni dari Angkatan 2012 yang bekerja di bidang lingkungan dan energi loh, Champs. Menarik banget ini pasti. Langsung kita panggil aja nggak sih? Halo, Kak. Halo semuanya. Ya, Sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang. Lebih baik kita kenalan dulu nggak sih sama kakaknya? oke, boleh. Halo CM semuanya, kenalin nama saya Ihya Sultanuddin. Saya alumni dari Prodi Kimia UIN Jakarta angkatan tahun 2012. Kalau dulu tuh nama angkatannya tuh Magneration. Gitu. Terus wisuda di angkatan 103. Nah, tahun 2017 gitu. Itu dulu. Oke, salam kenal ya, Kak Hia. salam kenal Gimana juga. nih kabarnya? Kabar aku baik, alhamdulillah, sehat selalu. Kalian gimana kabarnya? Sehat? Lancar? Alhamdulillah. Kuliah lancar kuliah? Alhamdulillah. Kemarin habis itu ya, habis ospek. Iya. Ya, oke. Sip. Oke, kita langsung aja ke inti dari podcast kali ini. Kalau dari profil Kak Hia, ternyata kakak ini lulusan dari Kimia UIN Jakarta, lalu melanjutkan S2 di ilmu lingkungan dan energi di sebuah universitas Indonesia. Boleh nggak sih Kak ceritain gimana sih tertarik untuk memilih jurusan kimia dan lanjut S2 kimia lingkungan? Oke. Mantap nih pertanyaannya ya. Ya. Jadi ya waktu itu buat kuliah di Kimia UIN Jakarta itu memang bukan pilihan pertama pastinya ya. Waktu itu kebetulan kecemplung lah kalau bahasa orang pertama kuliahnya gitu ya. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan bisa dinikmatin gitu karena ketemu teman-teman yang hebat-hebat, yang luar biasa lah gitu. Jadi punya kesempatan bisa lanjut kuliah di Kimia UIN Jakarta. Tapi pas berjalan seiringnya waktu juga punya kesempatan dapat peluang lah buat lanjut kuliah S2 Ilmu Lingkungan jurusannya di UI waktu itu, dan dapat dukungan juga dari teman-teman, dari Bapak Ibu dosen juga, termasuk dari keluarga. Jadi kesempatan lanjut langsung di kuliah S2 gitu. Mau nanya Kak, untuk selama di kuliah UIN tuh ada nggak sih Kak momen yang menarik atau berkesan, dan ada nggak yang membuat motivasi yang membuat Kakak tuh ingin lanjutin tuh S2 di kimia di lingkungan UI? Pasti banyak banget sih, banyak banget. Jadi momen-momen yang bikin saya juga punya kenangan lah ya di Kimia UIN Jakarta waktu itu. Jadi pertama memang mungkin teman-teman saya pasti tahu ya, termasuk Bapak Ibu dosen itu kenal banget sama saya kalau kelakuan saya tuh kurang kayak mahasiswa biasanya gitu. Saya terlalu aktif dan juga nakal gitu. Jadi sering kuliah ditinggalin, bukan berarti ditinggalin bener ninggalin kuliah ya, maksudnya tugas-tugas, tapi saya ikut kegiatan organisasi, kemudian juga ikut kegiatan di Himki, ikut kegiatan Arkadia, baik organisasi dalam kampus ataupun organisasi luar kampus. Jadi beberapa mata kuliah yang depannya kimia tuh, nah itu pasti nilai saya kecil. Mulai dari kimia dasar, kimia analitik, kimia organik. Nah, tapi ada satu kimia yang nilainya besar, yaitu kimia lingkungan. Nah, dari situlah kenapa akhirnya saya, oh ternyata saya punya passionnya di sini gitu. Akhirnya waktu itu ngambil PKL-nya juga, termasuk penelitiannya di tema lingkungan gitu, di Kementerian Lingkungan Hidup dan juga di Kementerian KLHK waktu itu gitu. Jadi dari situ ngelihat ya bahwa ya itulah awal cikal bakal saya beralih ke kimia lingkungan gitu. Jadi dari situ kenapa lanjut, termasuk saya juga sering ngobrol tuh sama teman-teman, baik di teman-teman himpunan ataupun teman-teman satu angkatan gitu ya, nanya menurut kalian saya cocoknya di mana sih kalau mau lanjut gitu kan. Oh ternyata teman-teman ada
Kak Yakin, ada Kak Emil, ada Kak Agung, Kak Izhar itu teman dekat saya tuh biasa satu tongkrongan. Nah, mereka nyaranin, udah ambil aja lingkungan gitu. Jadi akhirnya lanjut lingkungan. Selain itu juga saya ngobrol sama bapak ibu dosen waktu itu setelah lulus ya. Karena tahu nilai saya kecil, banyak kecil di kimia gitu ya. Tapi satu mata kuliah kimia lingkungan yang oke lah, ada AMDAL, ada segala macam. Nah akhirnya Bu dosen tuh ada Kepala Ode dan juga Bu Hendra waktu itu. Nah, itu nyaranin buat saya lanjut di lingkungan gitu. Itu sih. Jadi awal mula kenapa lanjut. Saat melanjutkan di S2 ilmu lingkungan ini, tantangan terberatnya apa sih Kak? Tantangan masing-masing jenjang pendidikan beda-beda ya. Kalau kalian kan mahasiswa S1 pasti lebih banyak di kelas ya, sekitar 80% di kelas, 20% belajar mandiri. Nah, kalau S2 itu beda tuh. Jadi 40%-nya belajar di kelas, 60%-nya belajar mandiri. Jadi kalian harus banyak belajar sendiri di luar, tidak diajarin sama dosen full gitu. Jadi di kelas tuh hanya pertemuan, sisanya tugas mandiri. Pertemuan cuman sebentar, habis itu tugas mandiri, diskusi dan sebagainya. Jadi kalian itu diskusinya atau belajarnya itu apa namanya, harus mandiri, baik baca artikel, baca jurnal, baca makalah, bikin materi, riset dan sebagainya, semuanya 60%-nya banyak ada di diri kalian. Mungkin nanti ya kalau kalian punya kesempatan S2 ataupun sampai jenjang S3 lebih berat, lebih beda lagi. Kalau yang jenjang lebih atas kan pasti belajarnya lebih sedikit gitu ya, tapi belajar mandirinya yang lebih banyak gitu. Nah, itu salah satu pembedanya dan tantangan buat saya, jadi harus banyak belajar secara mandiri gitu. Nah, aku denger-denger nih kakak tuh dapat ini ya kak, beasiswa S2 ya, riset beasiswa. Oh iya, kebetulan dapat waktu itu. Nah, itu tuh boleh ceritain nggak kak tentang perjalanan kakak tuh untuk mendapatkan beasiswa itu? Oke, boleh. Jadi kalau untuk beasiswa pendidikan saya mandiri ya, tapi waktu itu untuk riset penelitian, nah itu dapat beasiswa dari UI-nya itu sendiri. Nah waktu itu, nah jadi kebetulan waktu itu penelitian saya tentang kualitas air sungai di salah satu sungai terbesar di wilayah Jawa Barat ya. Jadi di bawah bimbingan Prof. Joko Hartono waktu itu. Nah, beliau menyarankan saya buat ikut seleksi beasiswa riset. Kenapa? Karena peluang dan kesempatannya besar. Jadi saya beraniin diri aja buat ikut. Kemudian dengan satu target sebetulnya. Targetnya itu penelitiannya selesai dan juga publikasi. Nah, hasil publikasinya juga itu harus diseminarkan di international conference ataupun di simposium. Nah, waktu itu kebetulan punya waktu banyak ya buat menulis gitu, menulis artikel jurnal. Targetnya satu, dapatnya dua gitu. Jadi bisa dapat dan dipresentasiin waktu itu di dua international conference, yang di Palembang satu, di Malang juga satu. Nah dari situ sih pengalamannya. Setelah lulus dari S2 ini, kakak itu langsung memilih karir yang kakak inginkan gak sih? Tentunya bertahap ya, dan belum langsung sesuai dengan keinginan ibaratnya gitu ya. Tapi saya memulai karir pasti dari bawah sih gitu ya, dari mulai dari asisten dosen gitu. Terus juga waktu pas dari lulus S1 sih, saya jadi asisten dosen Palaude waktu itu. Kebetulan Palaude itu pembimbing, kalau sekarang udah Prof Laude ya. Iya. Ya, jadi selamat buat Prof Laude. Waktu itu beliau itu yang membimbing akademik saya, kemudian juga pembimbing skripsi saya gitu. Nah, termasuk beliau yang merekomendasiin saya untuk lanjut studi S2. Nah, waktu itu jadi asisten beliau, tapi nggak lama lah gitu ya, cuman 1 tahun lebih setelah lulus itu, karena saya juga harus fokus nyelesain studi saya S2. Nah, baru habis itu saya lanjut tuh S2 selesai, kemudian jadi asisten dosen lagi untuk yang tim S2, kemudian juga dapat kesempatan waktu itu, dapat kesempatan ngajar di Kimia Win Jakarta. Jadi ngajar teman-teman mahasiswa Kimia Win Jakarta gitu. Nah, kakak ini kan tadi bilang sebagai dosen kan, sebagai dosen. Nah, tapi kakak ini punya pekerjaan yang lainnya juga ya kak ya. Nah, itu gimana sih kak cara membagi waktu agar kakak ini tuh tetap fokus di dua bidang ini? Ya,
kalau buat saya yang penting kita bisa bagi waktu ya, time manajemennya harus oke gitu, dan juga salah satunya komunikasi gitu dengan para pimpinan di setiap instansi gitu. Jadi waktu itu saya komunikasi intens dengan Kala Ode, karena pimpinan saya Kala Ode begitu ya, dan juga pimpinan saya di UI juga ada, waktu itu saya jadi asistennya beliau juga kan gitu. Nah, jadi bagi saya yang penting komunikasi, dan komunikasi itu penting gitu ya. Kenapa? Karena apapun tuh harus dikomunikasiin, baik hal kecil maupun sampai hal besar gitu. Menurut kita penting, bisa jadi menurut beliau menurut kita penting harus komunikasi, ataupun menurut kita tidak penting, komunikasikan aja gitu, tapi tetap dikomunikasikan gitu. Nah, supaya dapat respon yang baik dari para pimpinan gitu. Karena komunikasi hal apapun, sekecil apapun tadi, kemudian juga kapanpun kalau bisa komunikasikan dengan baik, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu pekerjaan. Yang penting apa? Target di masing-masing pekerjaan juga harus tercapai sih gitu. Jangan sampai kerjaan ini tertunda, kerjaan sana tertunda, gitu. Harus selesaikan gitu. Nah, nanti buat diri kitanya jangan lupa harus time management. Jadi kita harus bisa ngatur waktu, jangan sampai kita yang diatur oleh waktu gitu. Setelah melanjutkan 2 pekerjaan sekaligus, apakah Kahya ini mencoba bidang yang lain selain dunia akademik, seperti dosen atau sebagainya? Dan apa motivasi kakak pindah bidang tersebut? Ya, jadi pada prinsipnya saya kerja itu walaupun pindah-pindah ya dari satu bidang ke bidang yang lain, bukan sedang coba-coba sih. Cuman karena saya ngelihat ada kesempatan, ada peluang buat kita terus berkembang gitu. Jadi waktu itu kan saya berkecimpung di dunia di bidang akademisi lah di kampus gitu ya. Baik di kampus UIN ataupun di kampus UI sebagai tim riset lah, membantu riset. Tapi akhirnya saya punya kesempatan buat menjadi tenaga ahli waktu itu di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten gitu. Jadi sejak tahun 2022 waktu itu saya sebagai tenaga di sana berkecimpungan dengan Bapak Ibu dari lingkungan pemerintahan gitu ya, baik tingkat level provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai ke desa kelurahan. Jadi saya harus terjun ke lapangan gitu ya, keliling wilayah Banten waktu itu. Kemudian juga terbaru saya sedang jadi pembantu nih di kementerian gitu ya, salah satu bidang yang ngurusin energi. Jadi saya sedang fokus mengelola program konservasi energi dan juga efisiensi energi di Indonesia gitu. Setelah kakak lulus ini tuh kakak langsung dapat pekerjaan gitu nggak kak? Atau kakak carinya tuh agak lumayan lama gitu? Oh enggak, jadi pas lulus, sebelum lulus bahkan saya tuh udah ngajar dan sebagainya gitu di bimbel, kemudian privat gitu. Terus pas udah lulus ya itu saya fokusnya ngasisten dosen waktu itu, dan kebetulan karena tadi ya, karena saya punya kesempatan, jadi saya milih langsung lanjut S2 gitu. Jadi fokus S2, dan di S2 itu juga saya ikut proyek-proyek dosen gitu. Jadi kuliah nggak cuma kuliah ya gitu. Jadi ikut proyek-proyek dosen. Kenapa? Jadi pas lulus S2 juga jadi asisten dosen juga waktu itu, ngikutin proyek dosen gitu. Kan ini ya kak, kan kimia murni itu kan apa ya, jurusan yang kayak nggak spesifik itu kan. Kalau farmasi kan spesifik ya, tapi kalau kimia murni kan nggak spesifik. Jadi kalau misalnya setelah lulus tuh kadang aku tuh suka khawatir kayak takut kerja di apa gitu, karena banyak juga yang kimia murni tuh jadi guru, tapi aku nggak begitu tertarik buat jadi guru. Nah itu tuh banyak nggak sih kak kayak loker buat kimia gitu kak? Banyak banget. Jadi kalian tinggal milih, kalian punya salah satu ya tadi passionnya di mana ya, apakah kalian mau di bidang akademisi atau di pemerintahan, termasuk di swasta gitu. Itu banyak banget, di sektor swasta banyak gitu ya, kemudian di pemerintahan juga banyak. Teman-teman saya juga banyak yang di lingkungan pemerintahan gitu ya, di BPOM, kemudian di BRIN, kemudian di sebagainya gitu. Nah itu banyak, tapi harus pinter-pinter milihnya sih gitu ya. Tadi lowongannya terbuka, kesempatannya banyak, tapi juga yang mau juga banyak ya gitu. Jadi kalian harus lebih mempersiapkan diri aja gitu, dan terbuka sih
Enggak itu. Cuman kalau saya kenapa lanjut juga ya tadi saya ngeliat kesempatan dan kebetulan teman-teman saya itu teman-teman tongkrongan itu ada Kak Yakin, ada Kak Emil, ada Kak Izhar dan juga Kak Agung itu kita semua lanjut kuliah gitu. Semuanya berarti S2 ya, Kak? Ya gitu. Termasuk sekarang ada Kak Yakin juga yang lagi studi S3. Wow. Jadi setiap berapa tahun kami pasti ketemu bareng. Ketemu bareng. Gitu. Rutin lah, rutin. Ya ketemunya di sekitar UIN biar mengenal Di kan. Ciputat juga ya. Gitu. Karena ujung-ujungnya. S2-nya misah-misah, ada yang di dalam, ada yang di luar negeri juga. Gitu. Nah, mungkin nanti kalian kalau punya kesempatan ajaklah mereka buat hadir di podcast kalian. Ini Kak, pertanyaan terakhir. Kakak kan tahu ya UIN itu kan di bawah Kementerian Agama, bukan di Kemendikbud kan. Nah, kalau misalnya kita ada program magang kan kita nggak kebagian magang merdeka kan ya, Kak? Nah, dulu tuh Kakak pas pengen cari-cari magang tuh susah nggak? Jadi dulu magang ataupun itu karena dulu zamannya masih Pak Menteri ya, bukan Mas Menteri waktu itu. Jadi apa ada aja kesempatan magangnya gitu, tapi tidak terprogram sih memang gitu. Jadi kita apply sendiri secara mandiri gitu, nyari kerjasama yang dilakuin sama prodi ataupun fakultas dengan lembaga pemerintah yang lain gitu. Dan saya waktu itu bahasanya magang PPKL ya, sama. Kayak PPKL ada ya. lagi? Ada. Beda nggak ya? Beda nggak? Magang ada lagi atau PPL ada lagi? Magang di semester 5 ya? Iya, kayaknya beda deh, Kak. Beda ya? Iya. Oh, sama. Magang tuh buat kita. Oh. Iya. Jadi magang kayak Oke, berarti kalau gitu waktu itu saya magang di Kementerian Kehutanan sama 5 temen tuh. Masih ingat ada Kamia, ada Kak Dini, ada Kak Titin, sama Kak Indri. Kak Indri, bukan Kak Indri, pokoknya ya gitu. Sebentar. Kamia, Kak Dini, Kak Titin, satu lagi siapa ya? Lupa lah, yang satu lagi. Tapi pas magangnya itu tuh ini nggak Kak, kayak pas kita magang tuh kita tuh melakukan pekerjaannya tuh sesuai bidang kita kimia gitu. Apa Oh enggak? iya, waktu sesuai. itu sesuai. Gitu. Waktu itu kebetulan di pusat penelitiannya KLHK ya. Jadi kami 5 orang waktu itu. Kemudian beda-beda kegiatan tuh. Saya waktu itu ngurus di sal udara. Terus 2 teman lain ada yang di air sama yang di tanah gitu. Jadi mengerjakan hal yang kimia. Gitu. Jadi tapi yang lab dan juga sampling dan sebagainya gitu. Jadi punya kesempatan sih. Cuman kan sekarang mah magangnya bisa lebih fleksibel ya. Fleksibel, kemana Bisa aja kemana bisa. aja gitu. Semenjak peraturan Mas Menteri yang Kayak baru. baru. Nah, yang setelah aku dengar dari cerita kakak tadi, kakak kan sempat ini ya, seperti kayak transisi profesi. Nah, bagaimana sih Kak transisi profesi kakak dari yang bidang yang sebelumnya ke bidang yang selanjutnya itu, Kak? Bagi saya transisi profesi nggak terlalu signifikan ya, ternyata begitu, dari lingkungan akademisi ke lingkungan pemerintahan ya gitu. Jadi kenapa? Karena yang saya kerjakan itu sama, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi mengerjakan kegiatan mengajar, belajar mengajar, kemudian juga penelitian dan juga pengabdian atau pemberdayaan masyarakat. Jadi waktu itu di kampus juga saya mengajar ataupun melakukan kegiatan pendidikan kan, kemudian juga melakukan riset, menyusun artikel, penelitian dan sebagainya, dan juga pengabdian gitu ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah di apa namanya, di kegiatan pemerintah juga sama sebetulnya. Jadi saya ikut terlibat di 3 kegiatan tadi, pendidikan dan pelatihan begitu ya. Kalau di pemerintah kan namanya BIMTEK ya, bimbingan teknis, atau diklat, pendidikan dan pelatihan. Kemudian juga penelitian, kami menyusun policy brief gitu ya, hasil kajian-kajian, dan juga pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi pemberian edukasi, sosialisasi, dan juga pemberian bantuan sosial lah bagi masyarakat yang membutuhkan gitu, bantuan uluran tangan dari pemerintah. Apa sih perbedaan
yang paling terasa selama bekerja di universitas, lembaga penelitian, dan pemerintahan ini? Nggak ada tadi yang saya ceritain itu. Jadi hampir mirip sih, begitu ya. Ya hampir mirip. Jadi nggak ada hal yang aneh-aneh sih, gitu. Jadi saya bisa menikmati pekerjaan itu, gitu. Dan ya itu apa namanya, saya bisa menikmati apa yang saya kerjakan sekarang. Gitu. Nggak ada perbedaan. Selanjutnya nih Kak, Kakak kan udah banyak banget ya pengalamannya ya. Apa sih Kak pengalaman Kakak yang paling berkesan banget buat Kakak? Ya sebetulnya di masing-masing kegiatan, pekerjaan ataupun program punya cerita dan pesan-pesannya masing-masing ya gitu. Unik-unik lah gitu. Tapi memang salah satu yang paling berkesan lah buat saya itu pada saat menjadi tenaga ahli di pemerintahan Provinsi Banten. Jadi saya bisa kenal tadi dengan para pemangku kepentingan baik di level provinsi, kemudian kabupaten kota, bahkan sampai ke desa kelurahan. Dan saya ketemu banyak orang-orang hebat begitu ya, baik di sebagai pejabat lah ataupun sebagai kader, jadi pionir-pionir di desa dan kelurahan. Itu banyak orang-orang hebat yang sebetulnya dekat dengan pelayanan masyarakat begitu. Nah, kemudian saya bisa keliling ke wilayah Banten, kemudian bisa berkegiatan sampai ke satu wilayah adat waktu itu. Kalau di Banten ada namanya wilayah suku Baduy. Mungkin dari kalian nanti suatu saat bisa jalan-jalan ke sana. Nah itu salah satu uh, suku yang terkenal lah di wilayah Banten begitu. Jadi dan UIN juga suka melakukan kegiatan pengabdian masyarakat tuh atau pemberdayaan masyarakat di wilayah Baduy sana. Itu di daerah Kabupaten Lebak. Kemudian juga ya kenapa saya punya kesan menarik karena di situ juga saya ketemu mantan pacar saya gitu ya. Atau istri saya di sana, jadi itu yang salah satu berkesan gitu. Ya itu bisa dikasih sebetulnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa biar jadi semangat. Jadi kalian juga nanti bisa ketemu baik di lingkungan pertemanan saat kuliah, pertemanan saat bekerja gitu. Semoga kalian bisa ketemu juga jodohnya gitu ya. Nah itu kira-kira. Gak sabar udah ketemu jodohnya. Iya. Gitu. Eh, ada harapan gak sih Kak, atau pesan untuk mahasiswa baru yang ingin terjun di bidang lingkungan energi biar lebih bisa bertahan dan berkembang di masa depan? Ya, jadi memang harapan saya buat semua teman-teman ya, baik yang masih kuliah sekarang ataupun teman-teman alumni saya gitu ya. Nah, kita itu bisa sukses gitu ya, bareng-bareng, tapi di bidangnya masing-masing gitu. Baik kalian di bidang kimia ataupun di bidang selain kimia begitu ya. Baik kalian sebagai pekerja ataupun sebagai pengusaha begitu ya. Baik kalian bekerja di sektor pemerintahan ataupun swasta. Nah, kita harus bisa bareng-bareng sukses gitu ya. Termasuk kakak tingkat mengajak adik tingkat juga ataupun adik tingkat meniru kakak tingkat yang sudah berhasil gitu. Maupun mereka-mereka yang bekerja di lapangan ataupun di kantoran begitu. Kemudian baik itu profesi-profesi seperti akademisi ataupun praktisi, semuanya punya jalan cerita suksesnya masing-masing gitu. Nah kalian nanti pasti kalau kegiatan partikel ataupun kegiatan himka yang lain pasti akan ketemu alumni-alumni yang sukses-sukses di bidang itu. Jangan kaget gitu. Termasuk kalian nanti juga setelah lulus mungkin akan mengambil jalan ceritanya masing-masing gitu ya. Nah itu bisa bermanfaat buat kalian juga, buat keluarga kalian gitu. Pesan saya satu lagi nih. Jadi saya tadi lupa ya, itu kan baru. Iya. Pesan saya juga kalau bisa ya tadi ya, setiap apapun pekerjaan yang sedang kalian jalani, cintai. Jadi cintai pekerjaan yang ingin kalian kerjakan dan kerjakan apa yang kalian cintai gitu. Nanti melaksanakannya jauh lebih enak. Oke, terima kasih Kak Ilyas untuk pesannya. Oke, sekian dari sesi Albiara episode ke-21 ini. Gua dan Mutia pamit undur diri. Terima kasih kepada Kak Ilyas. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode Albiara selanjutnya. Oke, terima kasih sama-sama. Seru deh ketemu jodoh.